LMS itu sebetulnya adalah suatu portal milik PPLI. 97% senang dan bahagia dengan aplikasi ini. Merubah juga suatu budaya, karena adanya cabang-cabang tadi yang dia tidak biasa melapor, sekarang sedang mengembangkan aplikasi SK. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa, datangnya ini lautan cahaya. Ketika bicara tentang SK itu ya, kan berarti setiap berapa tahun sekali kan akan berganti. Maka database juga terus update kalau gitu ya Bu ya? Kita upayakan itu terkoneksi. Jadi dikala misalnya suatu cabang Mengajukan, merubah pengurusnya, betul. nah database-nya tadi yang aplikasi Juga pengurus akan juga berubah. mudah-mudahan langsung bisa berubah. Itu rencananya seperti itu. betul. Mudah-mudahan nanti bisa terkoneksi. Amin, amin. Ini Jadi juga- lebih mudah ya untuk Betul, dan memudahkan. ini yang khusus untuk SK pengurus kita usahakan juga bisa interface dengan AIMS. Dan itu sudah oke dari Pak Ketua AIMS-nya, ya tinggal kami kerjakan dari sisi kami. Masya Allah. Jadi apa namanya ketika pengajuan, ini sesuai nggak kalau dari sisi AIMS gitu? Betul, kalau dulu tuh begini, biasanya mereka mengajukan, kemudian kami di sini memeriksa, memastikan dari sisi pengorbanan. Apabila tidak kami kembalikan, Maka mereka harus oke. mencari, membuktikan dulu, ngirimin N1-nya. Dan itu sangat manual ya? Manual Satu-satu. dan butuh waktu. Butuh waktu, Nanti kebayang. ketua LI-nya harus mengontak yang bersangkutan harus mencari, nanti bener. tidak ketemu, itu udah artinya itu Berapa hal waktu biasa. yang- Nah, nanti akan dilakukan mungkin sesuatu yang bisa dibilang bahwa ini kayak inovasinya apa gitu, itu saya akan cegat di depan. Jadi begitu pengurus mengajukan, otomatis secara data dicek interface dengan AIMS, begitu tidak dawam dia tidak bisa diserahkan. Betul. Oh, Masya Jadi mereka Allah. harus menyerahkan sudah yang dalam kondisi tanda kutip bersih lah datanya. Dan kalau langsung bisa di ACC gitu ya Bu? Iya, ya, bisa kami secara proses, ini ya. jadi Betul. cepat gitu. Karena apabila tidak, seperti yang kemarin-kemarin nanti mereka mengajukan, karena tidak dawam kita kembalikan, setumpuk yang lain harus menunggu ya, ini nggak bisa diproses. Tunggu antrian ya. Iya, jadi setelah mungkin satu orang yang tadinya tidak dalam daftar itu tidak terlengkapi dulu, baru bisa diproses yang lainnya. Dan Insya Allah nanti menghambat tidak. teman-temannya ya Iya, sebenarnya. betul. Masya Allah, pekerjaan yang luar biasa nih Bu. Ya, ini semua untuk pengurus LI supaya mereka lebih mudah bekerja sebetulnya, lebih cepat juga, lebih murah dan lebih baik karena tadi banyak dijagain aplikasi kan. Betul, dibantu oleh sistem tadi ya. Betul. Tapi jadi menarik nih Bu. Nah, ketika Ibu membidani Lajnah Imailah Manajemen Sistem ini, sebenarnya apa sih Bu? Tadi harapannya. Ya, betul. Mungkin gini, yang saya bayangkan waktu akhirnya mengembangkan ini ke arah portal gitu ya. Karena mungkin saya di pusat melihat, berada di daerah sekretaris umum itu kan melihat banyak hal, melihat banyak proses, melakukan banyak proses. Dan saya melihat berapa banyak yang sebetulnya bisa dibuat lebih mudah, lebih sederhana, lebih cepat, lebih baik Efisien, gitu. baik, Nah, betul. kebetulan solusinya ya menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Yang mana itu juga sekarang di dunia. Sekarang kita hidup semua juga menggunakan aplikasi. Betul. Nah, kemudian kita coba, saya lihat yang mana yang paling urgent. Kayak tadi, pelaporan kehadiran kok sangat rendah ya. Tapi kita juga meyakini mestinya lebih baik. Kemudian kita buat dan seterusnya. Nanti juga akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Masya Allah. Kita jadi ikut tenang ya Bu ya, karena setiap kegiatan yang kita lakukan akhirnya terlaporkan juga. Betul. Karena selama ini ya kadang-kadang itu jadi konsumsi pribadi aja ya. Maksudnya untuk melaporkan ke pengurus cabang aja kadang-kadang kan apakah harus ketemu nanti pas di masjid atau apa, bagaimana cara pengurusnya, ini dibantu sekali dengan adanya sistem ini. Kalau di masa lalu sebelum ada ini tuh, sebagian cabang mungkin menggunakan Google Form. Oh, iya. Tapi kemudian tidak semua orang ngerti cara menggunakan Google Betul, Form. betul.
Tapi sebagian mereka cabang juga ada yang manual via telepon ya di era pandemi. Atau mereka nggak mendata. Tapi dengan adanya sudah diberi aplikasi, mereka tinggal share linknya, mereka pun jadi mudah gitu. Tinggal follow up, betul. Ayo siapa yang belum isi? Ayo siapa? betul, Masya Allah. Jadi begitu banyak kemajuan tadi ya Bu ya, dari 37% loh. Rata-rata, ya yang rutin menjadi 100%. Karena kan Indonesia ini memang dari berbagai macam latar belakang ya Bu, betul. Di pulau-pulau apa segala macam. Tapi menariknya malah berhasil loh. Ini mungkin Ibu bisa cerita juga pertolongan Allah Ta'ala yang Ibu rasakan ketika tadi membangun, menjalankan sampai akhirnya sekarang ini. Tentu ini semua ya portal Lajnah Imailah Management System ini tentu tidak bisa terbangun, tidak bisa hadir tanpa adanya karunia dan pertolongan Allah Ta'ala. Dari memberikan kesehatan kepada saya dan tim, kemudian dipertemukannya dengan orang-orang yang luar biasa. Karena kami di sini sebetulnya tim LMS ini terdiri dari 3 orang. Jadi seorang Hudam dari lulusan ITB yang luar biasa juga cerdas. Dan mestinya juga beliau juga cum laude gitu ya. Kemudian juga dengan seorang Lajnah lulusan UI yang juga luar biasa cerdasnya. Yang juga pernah menjuarai kemenangan perlombaan kayak membuat robot tingkat dunia gitu. Jadi memang tim ini adalah tim memang yang mungkin dikirim dari langit ya, sehingga LMS ini bisa hadir gitu. Belum lagi mungkin juga tidak bisa juga lepas bahwa tentu ada doa dari seluruh Lajnah Imailah Indonesia, dari Ibu Sadar yang menginginkan awalnya adanya pelaporan online. Sehingga semua ini maju terus, jadi bisa berkembang ini tentunya bukan karena kami sebagai tim, tapi karena memang ada kehendak dari Allah dan juga ada karunia-karunianya. Masya Allah. Tapi menarik nih Bu, untuk sesuatu yang sebesar ini, isinya 3 orang. Betul, 3 orang. Ada 2 mungkin kalau dibilang kayak kami ini generasi kayak ibu dan anak gitu ya. Jadi saya mungkin dari generasi yang lama dan mereka adalah anak-anak generasi baru gitu yang juga memang kami mengawali tadinya cuma berdua dengan Hudam ini. Di mana saya bisa dibilang awal-awal harus selalu ke Bandung, ke tempat beliau untuk bekerja. Pengerjaannya tuh di Bandung, Bu? Betul, awalnya. Karena memang kebetulan Hudam ini kan tinggal di Bandung. Di sana, Jadi saya sering sekali tinggal lama di Bandung. Mungkin 6 bulan pertama bisa dibilang saya banyak meluangkan waktu di Bandung. Bolak-balik ya. Kemudian gantian dia yang akhirnya juga bekerja sering di Depok, di tempat rumah saya. Kita kerja bersama. Kemudian berusaha lah karena terasa sangat besar proyek ini. Jadi misalnya dalam pelaporan saja kita membahasakan aplikasi pelaporan, tapi di dalam aplikasi besar itu ada 15 bidang. Kemudian ada pengurus daerah, ada PPLI. Kemudian itu baru satu. Jadi di dalam mungkin kalau dilihat di dalamnya ya, itu untuk pengisiannya dari cabang itu aplikasinya berbeda. Kemudian kita akan tampilkan laporannya berupa hasilnya dengan grafik-grafik ya. Itu bagian lain lagi yang harus diolah. Jadi banyak sekali sebetulnya anak aplikasi di dalam aplikasi pelaporan ini. Sehingga pengerjaannya itu hampir setahun kita tidak pernah berhenti mengembangkan dan nanti kalau ada kendala kita juga melakukan perbaikan-perbaikan dan dengan besarnya proyek ini memang terasa dibutuhkannya orang. Kemudian Allah mengirim itu lagi Lajnah dari cabang Bogor yang kebetulan lulusan UI sehingga mulai kita di akhir-akhir tahun pertama itu jadi bertiga hingga sampai hari sampai ini. Sekarang. Oh, Masya Allah. Jadi terus di maintain dan tadi terus berkembang gitu ya bersama 3 orang ini. Betul. Dan kami juga biasanya sebulan sekali kami meluangkan waktu sekitar antara minimum 2 hari. Biasanya kita menginap di guest house. Pernah juga hampir 1 minggu ya untuk mengembangkan ini. Padahal mereka berdua adalah orang-orang yang bekerja gitu. Jadi mereka saya menyesuaikan dengan waktu mereka.
dan kita bekerja bersama lah dalam tim. Dan kita bisa lihat hasilnya. Iya, Ini semoga Masya bisa Allah. dinikmati ya oleh seluruh pengurus dan bisa memberikan kemudahan. Masya Allah, betul. Jadi tadi kita jadi kebayang nih Bu, dari 3 orang ini menghasilkan sistem tadi ya. Upayanya tentu nggak sedikit. Karena ketika kalau kita nilai di luaran, kebayang ya akan besar sekali biaya yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi seperti itu ya. Tapi kalau semama di jemaat, Allah Ta'ala turunkan pertolongan sampai. Betul dengan ya dengan mungkin juga begitu. bagi yang mengerjakan, khususnya mereka yang masih muda ya, Iya. para pengembang ini, mungkin Allah juga menurunkan Karunia lagi. karunia untuk kehidupan mereka, insya Allah, dan saya Masya yakin Allah. itu. Iya betul. Jadi semangat juga ya untuk para pengurus ngisi ini, karena bikinnya tadi nggak mudah gitu, penuh perjuangan, dan Masya Allah memang jadi begitu dibantu gitu ya Bu ya, untuk apa namanya, setiap detailnya, karena tadi ada 15 bidang ya Bu, bayang Iya. perintilannya kan pertanyaannya banyak. Betul. Dan itu saya juga membayangkan yang membangun secara teknis ya. Kalau saya kan membuat konsepnya gitu betul. ya. Tapi mereka juga dengan tantangannya tersendiri ya, melakukan dengan waktu yang sangat pendek, berkhidmatnya gitu ya, dari setiap bulan meluangkan waktu pribadi mereka. Karena di hari kerja kan mereka harus bekerja ya, dan harus mengejar semua ini. Masya Dan Allah, tapi target-targetnya. menyenangkan sih menurut saya. Karena tetap aja berkhidmat itu menyenangkan dan menenangkan ya Bu ya. Betul, sangat betul Mbak Ella, sangat betul, karena kepuasan kami ini akhirnya adalah dikala aplikasi ini digunakan dan menghasilkan suatu data yang akhirnya kami kirim ke pusat, terlaporkan dan mendapat doa dari Huzur. Masya Allah. Mungkin Ibu ada harapan tambahan ya, harapan lain ketika laporan itu akhirnya terkumpul, terekap gitu kan, dan disampaikan ke hadapan Huzur. Apa sih Bu yang paling Ibu mau gitu ketika itu terjadi? Oke. Mungkin bagi saya satu harapan yang utama kepada semua para sekretaris daerah dan sekretaris umum di cabang ya, bahwa dalam mengisi pelaporan itu lebih akurat gitu ya, dan tepat waktu, sehingga semua proses berikutnya itu bisa juga Lebih berjalan mudah, sesuai waktunya, karena kan semua ada dan siklusnya pendek, 1 bulan gitu ya, karena masa pengisian mereka adalah 10 hari, kemudian nanti harus dilakukan analisis oleh setiap bidang, kemudian saya menyiapkan laporan ke Huzur gitu ya, jadi tahu-tahu sudah siklusnya udah mulai lagi yang baru gitu ya. Ketat sekali gitu setiap bulannya ketat ya. sekali. Nah, mungkin yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengemas gitu ya, karena data ini begitu banyak ya yang disampaikan untuk setiap bidang, tapi bagaimana kita mengemas sehingga dipandang oleh orang yang membaca dan oleh Huzur yang katakanlah tingkatnya sangat tinggi ya. Terbayang ya kalau setiap negara mengirim laporan, setiap badan sekian ratus, mungkin sekian seluruh dunia hampir 1000 ya, laporan yang diterima 1 bulan oleh Huzur ya, tiap bulan harus diulang, belum dengan tugas-tugas beliau yang lain gitu ya. Jadi saya merasa bahwa mengemasnya itu juga membutuhkan tantangan tersendiri. Bagaimana mungkin untuk seseorang di level Huzur mungkin super eksekutif ya, kalau mungkin eksekutif aja kita membuat laporan kan harus yang sekilas terbaik, dilihat langsung bisa tercapture ya, seperti apa. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi saya selalu berkeinginan dan berusaha menyajikan laporan itu sekrispy mungkin, sesingkat mungkin, tapi mencerminkan segalanya, mudah dicerna, namun dia bentuknya kalau saya analogikan itu sebagai sebuah foto dengan katakanlah
foto yang sangat clear, yang jelas, kelihatan resolusi semuanya, tinggi ya. ya, resolusinya sangat tinggi sehingga Gus Dur begitu melihat, oh Indonesia seperti ini. Gitu. Itu yang Jadi saya gambaran inginkan. akuratnya dapat gitu ya, Bu Betul, ya, Masya dan Allah. clear dan semua tercakup, namun tidak perlu Yang membaca penuh. seperti apa ya, kayak buku cerita, tapi kayak melihat foto langsung bisa tercapture dengan baik. Masya Allah, semoga diberikan jalannya ya Bu ya, Ya, untuk amin, amin. menjalankan itu setiap bulannya, Masya Allah. Dan betapa kerja keras dari setiap pengurus akan sangat membantu dalam hal ini ya, Masya Allah. Betul, kontribusi dari para sekretaris bidang di cabang dan di daerah, para pengurus daerah, kemudian dari Sekum yang mungkin menginput data gitu ya, itu sangat luar biasa. Tidak akan laporan itu berisi dengan baik, walaupun dikemasnya Tampilannya bisa, baik ya. tampilan baik, tapi isinya tidak akan maksimal apabila mereka juga tidak bekerja keras untuk menyajikan data yang harusnya dikirimkan kepada Masya kami. Allah, siap. Jadi memang kan di jemaat kita inginnya setiap lajnah itu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, yaitu ya kan tujuan dari semua yang dilaporkan itu ya Bu ya. Bagaimana kita makin dekat sama Allah Ta'ala dan kita dorong untuk itu, bermanfaat untuk sesama, Masya Allah. Iya, dan ya juga harusnya kita juga mencerminkan sikap-sikap Islami ya. Dan sebetulnya di antara sikap Islami itu adalah satu, tidak suka menunda-nunda ya, dan pelaporan juga jangan menunda ya. Karena itu juga tidak disukai gitu kan. Karena itu jadi menjadi bagian dari kesia-siaan atau katakanlah lagau gitu. Jadi kan itu kurang disukai. Jadi sebaiknya apa yang ada segera kerjakan semuanya. Lakukan dengan terbaik, jujur ya Bu ya. Betul. Agar hasilnya bisa optimal, Masya Allah. Jadi jazakumullah sana jaza Ibu sudah berbagi, ada begitu banyak insight yang saya dapat hari ini. Semoga juga pemirsa demikian. Betapa semua kegiatan kita sebagai pribadi yang kita lakukan sebagai lajnah, lalu ke cabang, ke daerah, itu nantinya akan lebih mudah, lebih efektif dilaporkan dengan adanya Lajnah Imailah Manajemen Sistem ini. Masya Allah, ini adalah sarana yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita. Jadi semoga para pengurus bisa makin bersemangat ya Bu ya, untuk mengisi setiap bulannya. Ya, karena kan sistem ini ada untuk membantu, memudahkan. Jadi sayang apabila tidak digunakan. Oke, mungkin ada closing statement dari Ibu? Dari saya hanya ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh sekretaris daerah dan sekretaris umum di cabang atas segala kontribusinya terhadap penggunaan portal Lajnah Imailah Management System. Masya Allah. Jazakumullah ya Bu, sudah bergabung bersama kami di sini di studio pada hari ini. Betapa pencapaian LI Indonesia, Masya Allah, terkait dengan sistem pelaporan dan sistem manajemen secara umum ini menjadi sangat modern ya, dari paper to paperless ya Bu ya. Jadi terdigital, terkoneksi, Masya Allah. Semoga kita juga sebagai lajnah makin bersemangat untuk tadi bertumbuh, berkembang sebagaimana sistem di lajnah juga sangat berkembang. Begitu ya Bu ya. Baiklah, jazakumullah hasanah jaza sudah bergabung bersama kami, sudah menyimak pada kesempatan episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Akan tetapi jangan lupa bagi cabang-cabang yang memiliki kegiatan boleh didokumentasikan lalu dikirimkan kepada MTA Indonesia Seksi Lajnah agar bisa kita tayangkan bersama di Lajnah Imailah Activity setiap episodenya. Demikian, saya Rohila Farida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adanya laporan online ini sebenarnya sangat membantu buat kita di cabang ya, sebagai pengurus-pengurus itu. Kalau untuk kita yang udah zaman-zaman era digital ini itu sangat membantu untuk laporan online. Walaupun ada pengurus yang kadang nggak paham tentang IT, tapi kita berusaha untuk bagaimana ibu itu bisa mengisi laporan dan bisa melaksanakannya sesuai tepat waktu. Sangat membantu sekali dengan laporan online ini. Saya rasa seperti itu.